Bisa ini bagi-bagi es jus. Dari Kalimantan ini, Mas? Dari saya, Pak. Oh, gitu ya. Kalimantan Selatan. Nah, harapannya apa, Mas, untuk padi? Harapannya ya semoga dapat hasil yang terbaik gitu, Pak. Itu. Nanti hadir nggak tanggal 13? Insya Allah hadir. Insya Allah. Menyusul. Ya nggak apa-apa Mas, yang penting doanya. Amin. Semoga Kita kembali partai yang senyum ya. amin. Oke. Jangan anarkis. Semoga acaranya bisa lancar. Ya. Semoga acaranya bisa Nah, lancar. itu doanya gitu. Iya. Mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ya sudah kan mulia dari Gubeng dan arah ngalur dari Kalimantan Selatan. Kesehatan pelayanan diri dari Yang Maha Kuasa dan semoga padi lebih tersenyum kembali. Yang berkunjung ke sini bukan dari Pati aja ya, banyak yang dari Kudus, Rembang, Jepang. Situasi seperti ini, antusias warga Pati yang sangat apa ya namanya ya, kompak lah, saling mengirim. Gimana Mbah, masih semangat? Baru datang Mbah? Oh ini seru, orang-orang ini luar Pati banyak. Kiriman bunga Jakarta. Oh ya. Tadi dari Sragen ada Salatiga, dari Gampang ke Pekalongan. Banyak sekali ya. Bantuan dari luar kota juga banyak. Banyak Mbak. Tadi pagi saya di sini Mbak. Rame. Iya. Monggo dimakan Bu. Oke Mas. Hati-hati Mas. Hati-hati. Roti kerupuk, wes lengkap istimewa. Bolo bongkar telo. Uang nanti kita bisa dan dinarasikan kita ada yang membiayai kan itu. Makanya kita di awal itu donasinya itu bisa donasi ada itu tulisannya ada air mineral, kemudian ada mie instan, kemudian ada apa namanya minyak goreng, beras dan sebagainya, itu untuk mendukung logistik dari kita mau aksi gitu loh. Terus kemudian uang ya kita tidak usah mas, tidak usah gimana mas, tidak usah cari uang, nanti tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang merasa misalnya kalah pilkada atau merasa ada telanan politik terus dia apa namanya membiayai gitu loh. Nah itu kita menolak itu ya. Kalau ada warga yang pengen menyumbang dengan uang ya jangan ada pamrih gitu kan, maksudnya ada pamrih itu maksudnya ada titipan, kita menolak titipan
titipan untuk ini itu kita usahakan tetap apa yang dirasakan warga Pati itu yang mau kita mau kita sampaikan dalam aksi itu. Mau tanya Pak terkait dengan Mas Hussein saat itu sekitar tanggal berapa untuk menyebar pamflet itu? Wah lupa, nah itu lupa tapi karena kira-kira awal Juli kayaknya ya. Awal Juli karena atau untuk apa Pak? gimana? Untuk apa galang donasi ini untuk aksi kan? Karena gini, pamflet itu kan dia sebar di medsos, kemudian ada sambutan baik. Itu kalau tidak didukung maka nggak jadi aksi itu, ya kita malu. Makanya apapun yang terjadi kita harus aksi di situ kan gitu kan. Lagian mendapat dukungan dari warga masyarakat Pati dan kebetulan juga mereka itu tidak mau dipimpin oleh bupati yang seperti ini kelakuannya gitu loh. Jadi kan kita kalau kita minta kita juga malu. Makanya gini, dalam donasi itu kita nggak datang, mereka yang bantu, mereka yang datang kan gitu kan. Kalau kita narik di rumah-rumah saru, dikira kita itu kayak preman. Ayo sama saja dengan bupati kalau kita narik orang gitu. Yang penting gini, kita buka posko di sini, mau warga mau membantu silahkan, enggak ya enggak apa-apa kan gitu. Tapi kan lihat saja ini dukungan dari masyarakat, berarti kan mereka memang satu hati gitu ya, pengen aspirasi disampaikan kan gitu. Ya itu tadi, karena memang mereka pada sakit hati, jujur saja seperti itu. Karena berbagai kebijakan saya baru menjabat beberapa sudah rasanya sudah rekoso, warganya rekoso. Soalnya kalau dia semakin lama menjabat tambah rekoso, itu loh Mas di situ. Kayak kebijakan menyengsarakan. Ya itu tadi, kita berharap Bupati Pati sesuai dengan waktu kampanye kan. Waktu kampanye tidak membebani warga untuk pajak, tidak menarik pajak dari warga, karena kasihan ekonomi warga. Waktu janji kampanye seperti itu, tapi nyatanya begitu jadi setelah dilantik pajaknya langsung dinaikkan. Loh kemarin dia janji nih, wah berarti ini tipe kalau wong khianat ini. Lah kita tidak mau dipimpin oleh orang yang suka khianat. Pada janji kampanye sama pelantikan ini kan tidak ada setahun ini. Kok ujuk-ujuk kok langsung berubah drastis. Janjinya tidak mau membebani pajak sama rakyatnya, begitu dilantik langsung dia meminta pajak yang sungguh-sungguh sangat memberatkan. Itulah awal dari situ. Bupati Sudewo ini sudah tidak ada harapan untuk warga Pati. Makanya intinya gini, warga Pati itu sekarang minta dia tidak menjadi bupati. Istilah gini, minta dia diganti, siapapun penggantinya, tapi yang penting jangan Sudewo, karena di awal sudah seperti itu gitu loh. Bagaimana nanti ke depannya nasib kepedaun kalau di awal sudah seperti itu kan. Banyak sekali program yang itu dirasakan menyengsarakan. Selain dari pajak apa program ya Pak yang menyengsarakan? Oke guys, inilah wawancara ke para koordinator yang di alun-alun posko donasi. Ex karyawan Kami tidak ada pesangon, kami hanya mendapatkan izin MU. Ini tanpa didampingi siapapun ya? Enggak ada. Ada solusi sama sekali.
kami ada 28 bulan. Saya sudah nganggur. Rasanya rata-rata ada yang 20 tahun, berapa tahun? 10 tahun, 10 tahun, 18 tahun, 15 tahun ada. Bisa zaman tiba-tiba harus pakai apa? Selama saya 20 tahun baru ada seperti ini Bapak. Ada kebijakan baru seperti ini. Harus ada tes BLUD tidak tetap menjadi BLUD tetap. Padahal saat itu kami masuk di RSUD Sumberpati itu kami sudah di tes, kita nggak uji kompetitif ya. Jadi kami semua itu memang lolos ke sana. Kami juga ada bukti nanti kalau diikuti ketika mau audiensi besok kami sudah ke situ. Kami menuntut kembalikan pekerjaan kami atau turunkan Mbak, akibat keputusan PHK itu apa? Pekerjaan sekarang apa? Ada yang nganggur atau ada yang apa? nganggur Pak. Kami sementara ibu rumah tangga. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang ikut saudaranya meminta kerja apa gitu. Karena kami juga memohon bahwa kami juga ya. Faktor usia juga. Untuk cari kerja kan jadi susah. Saya sudah Pak, melamar kemana-mana tapi ternyata nggak ada yang ya karena faktor usia. Meskipun mungkin pekerjaan saya bagus, karena dilihat dari saya identitas, oh usianya kok segini, ya on gitu kan. Sudah beberapa kali saya masukkan lamaran seperti itu. Semakin ramai teman-teman, semakin sore semakin ramai.